Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi samii'il 'alimi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim samanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhumullah wala yanjuru ilaihim yaumal qiyamah wala yujakkihim walahum azabun alim. Sadaqallahul azim. Ikhwatu iman, ahli Jum'ah rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ada sebuah pernyataan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arba'un yabghadahumullahu azza wa jalla. Ada 4 golongan manusia yang paling dibenci Allah baik di dunia terutama di akhirat. Siapa 4 golongan yang sangat dibenci Allah itu? Sebelum kita jelaskan 4 golongan yang dimaksud, kita harus lihat dulu bagaimana kebencian Allah diekspresikan kepada mereka itu. Terdapat dalam surat Ali Imran, surat ketiga, ayat ke-77. Sedikitnya ada 5 cara Allah membenci 4 golongan termasuk. Pertama, la khalaqalahum fil akhirah. 4 golongan ini di akhirat tidak akan mendapatkan pahala, tidak akan mendapatkan balasan dari kebaikan yang dia kerjakan selama dia hidup di alam dunia. La khalaqalahum fil akhirah. Yang kedua, wala yukallimuhumullah. Allah tidak mau mengajak bicara mereka. Di akhirat mereka, Allah tidak mau bicara dengan mereka. Setiap kali mereka menjerit kepada Allah memohon pertolongannya, maka Allah dengan rahman-Nya hanya menjawab, ikhsahu fiha wala tukallimun. Diamlah kamu di sana dengan penuh kehinaan dan jangan pernah mengajakku berbicara. Kemudian yang ketiga, ikhwatu iman, wala yanjuru ilaihim yaumal qiyamah. Allah tidak mau memandang wajah-wajah mereka. Yang keempat, wala yujakkihim. Allah tidak pernah mengampuni dosa dan kesalahan mereka. Dan puncaknya adalah walahum azabun alim. Mereka akan diazab di akhirat dengan azab yang sangat-sangat keras. Siapa 4 golongan yang dimaksud itu? Sehingga mereka memperoleh kehinaan yang amat-amat berat. Ikhwatu iman,
ahli Jum'ah rahimakumullah. 4 golongan yang dimaksud Nabi, manusia yang dibenci Allah dunia akhirat itu. Pertama adalah al-bayya'ul khallaf. Seorang pedagang yang banyak bersumpah atas nama Allah, namun sumpahnya penuh kedustaan. Di zaman Rasul, ikhwatu iman, banyak umat Islam mencari kehidupan dengan cara berdagang. Dan Nabi pernah menemukan ada pedagang dari orang Islam yang ingin dagangannya laku, maka dia mengudahkan sumpah atas nama Allah. Kalau kata orang Sunda, demi Allah, tidi tu naget tekengeng. Demi Allah, tadi juga sudah ada yang nawar segitu, tapi saya tidak beri. Jadi dia memberi rasa yakin kepada calon pembeli, berani-berani bersumpah atas nama Allah. Hanya sekedar mencari keuntungan dunia yang sedikit. Tetapi tentu saja, hadirin ikhwatu iman, yang dimaksud Nabi manusia yang dibenci Allah dunia akhirat itu bukan dilihat dari status profesinya saja. Bukan karena pedagang yang banyak bersumpah tapi banyak kedustaan. Apapun profesi kita, apabila kita melakukan perkeliruan dari apa yang kita lakukan untuk mencari keuntungan dunia atau mencari kehidupan atau maisha, kita melakukan perkeliruan. Setelah janji kepada Allah untuk berlaku jujur, tapi kenyataannya dia dustai. Termasuk di dalamnya profesi pejabat sekalipun. Mulai dari bupati, wali kota, gubernur, para menteri, anggota dewan dan termasuk presiden. Mereka sebelum menduduki kursi jabatan melakukan prosesi ritual formal yang dinamakan sumpah jabatan. Dihadiri oleh halayak, bahkan siaran langsung di TV. Menghadirkan petugas dari Kementerian Agama, membawa kitab suci Al-Quran, disimpan di atas kepalanya, di mana kepala itu di kalangan kaum muslimin di Indonesia lambang kehormatan. Demi Allah, saya bersumpah tidak akan memberi dan menerima sesuatu secara langsung atau tidak langsung, sadar atau tidak sadar, yang terkait dengan jabatan saya. Tapi dalam prakteknya, sumpahnya itu dilanggar. Sumpahnya digadaikan. Ini yang dimaksud Allah, innal ladzina yastaruna bi ahdillahi wa aimanihim samanan qalila. Orang-orang yang selalu menggadaikan sumpah dan janjinya hanya ingin mencari dunia yang sedikit, lalu kemudian dia melakukan perkeliruan, mendustai rakyat, menipu rakyat dan seterusnya. Ulaika la khalaqa lahum fil akhirah. Di akhirat kebaikan di dunia tidak akan mendapat balasan baik oleh Allah. Wala yukallimuhumullah. Allah tidak mau mengajak bicara kepada mereka. Wala yanjuru ilaihim. Allah tidak mau memandang wajah mereka. Wala yujakkihim. Allah tidak memberikan ampunan kepada mereka. Walahum ajabun alim. Tempat mereka adalah di neraka dengan azab yang sangat keras. Pertama, manusia yang dibenci Allah adalah pendusta. Orang-orang yang mendustai janji dan sumpahnya kalah dengan dunia yang sedikit, lalu dia melakukan pengkhianatan. Di dunia saja sudah tidak tenang. Hidupnya sudah culang-cileng tepara ruguh. Tidur tidak nikmat, makan tidak nikmat. Ini akibat apa? Kedustaan yang berulang-ulang dia lakukan. Dan dia sudah tidak lagi takut dengan akhirat. Yang kedua, ikhwatu iman,
golongan manusia yang dibenci Allah dunia akhirat. Al-fakirul mukhtal, orang miskin yang berlagak sombong. Hadirin, di dunia ini tidak ada yang kaya. Innallaha ghaniyun 'anil alamin. Yang kaya di alam semesta itu hanya Allah. Di dunia, di atas langit ada langit. Maka jangan pernah kita melakukan kesombongan dengan Allah. Sebanyak apapun amanah harta yang Allah titipkan kepada kita, setinggi apapun jabatan yang Allah amanahi kepada kita, gunakan untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Berikan yang terbaik untuk lingkungan kita. Jangan pernah membuat kita sombong dan tidak pernah puas dengan apa yang telah Allah berikan kepadamu. Intinya, orang miskin yang sombong itu dibenci. Mengapa Nabi menyebut al-fakirul mukhtal? Apa yang disombongkan orang miskin itu? Maksudnya, kesombongan itu biasanya muncul dari orang kaya. Karena pantas ada yang layak disombongkan. Orang sombong itu bisa diakibatkan oleh kedudukan, pangkat, dan jabatan. Karena layak, ada yang disombongkan. Tapi orang miskin yang tidak memiliki apapun, statusnya dari jabatan, status ekonomi, lalu dia tidak mau taat ibadah kepada Allah, ini yang dimaksud al-fakirul mukhtal. Orang miskin tidak punya dunia, pekerjaan tidak jelas, penghasilan tidak jelas, tapi tidak pernah mau taat ibadah kepada Allah. Salat ditinggalkan, Ramadan diabaikan. Tidak pernah ada rasa takut dengan kehidupan akhirat nanti. Orang miskin yang sombong adalah orang yang paling dibenci Allah dunia akhirat. Bukan berarti orang kaya sombong tidak dibenci, dibenci. Tapi orang miskin yang sombong jauh lebih dibenci. Yang ketiga, golongan yang dibenci Allah dunia akhirat, as-saikhuz zani, orang yang sudah lanjut usia, masih gemar berzina. Usia berapa ya Rasul as-saikhu itu? As-saikhu itu usia 60 tahun ke atas. 60 tahun ke atas masih senang maksiat adalah golongan manusia yang dibenci Allah dunia akhirat. Lagi-lagi, bukan berarti anak muda usianya masih relatif muda lalu dia berzina tidak dibenci. Dibenci. Zina itu berat. Hukuman untuk bertobatnya saja jaldu mi'atin warajmu. Cambuk 100 kali, rajam sampai mati, baru bebas di akhirat. Kalau di dunia tidak dirajam akibat berzina, maaf, siap-siap di akhirat dirajam oleh Allah. Orang muda berzina dibenci. Orang yang sudah usia 60 tahun masih gemar berzina jauh lebih dibenci. Mengapa? Logikanya usia 60 harusnya jauh lebih fokus siapkan bekal akhirat. Karena usia 60 tahun itu sudah diambang menunggu SK kematian. A'maru ummati baina sittin ila sab'in wa aqalluhum ma yajuju jalik. Ketahui umatku, usia kalian di alam dunia paling lama di kisaran 60-70. Ada yang kurang dari 60 tahun meninggal dunia. Ada yang di atas 70 tahun bertahan hidup. Illa qalil, hanya sedikit. Yang meninggal di bawah 60 tahun sedikit. Yang bertahan hidup di atas 70 tahun sedikit. Rata-rata usia kematian manusia umat Nabi di akhir zaman di kisaran 60-70. Karena itu yang merasa sudah berusia di atas 6, tolong lebih konsentrasi lagi. Lebih fokus
untuk menyiapkan bekal akhirat. Jangan lagi tertipu oleh dunia yang di dalamnya penuh tipuan. Jangan lagi berpikir ingin jadi presiden 5 periode. Jangan. Ngeskolot, siapkan bekal. Harta kekayaan mual kagotong. Kita pernah punya presiden atau mantan presiden berbintang 5. Begitu fenomenal kehidupannya. Cendana begitu sangat angker. Di mana-mana pas pampres. Dia begitu luar biasa di zamannya. Sekarang sudah tinggal nama. Tinggal berhadapan persoalannya di alam kubur. Usia 60. Usia ideal untuk kembali kepada Allah. Jangan sampai kita tergolong manusia yang dibenci Allah. Dan yang terakhir, orang yang paling dibenci Allah dunia akhirat adalah Al-Imamul Jair. Seorang pemimpin yang tidak pernah berbuat adil kepada orang yang dipimpinnya. Dia mendapat amanah menjadi pemimpin, tidak lagi memikirkan bagaimana nasib rakyatnya. Dia lebih memikirkan kepentingan kelompok pribadi dan seterusnya. Maka ingat hadirin, kematian adalah sebuah kepastian. Hidup di dunia sangat dibatasi waktu. Jika kita mendapatkan amanah jabatan menjadi seorang pemimpin, gunakan kepemimpinan itu sebagai sarana jihad di jalan Allah. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil Karim. Alhamdulillah allazi anzalal Qur'ana hudan lil muttaqina war rahmah wa atamma bihi ala ummatin sallallahu alaihi wasallam abdulan ni'mah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ikhwatu iman, ahli Jum'ah rahimakumullah. Semoga Allah senantiasa menguatkan iman Islam kita, memberikan kesehatan lahir batin kepada kita, memberkahi usia kita, membimbing kita di jalannya. Semoga di mana datang ajal sakratul maut, Allah mudahkan proses sakratul maut kita, sehingga Allah menghantarkan kita menjadi hamba Allah yang menggapai kematian yang husnul khatimah. Semoga anak keturunan kita menjadi hamba-hamba Allah yang soleh dan soleha, agar mereka bisa menjadi investasi berharga buat kita di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi majidah. Allahumma rabbana lakal hamd kama yanbaghi lijalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka ala kulli qaribu mujibu da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana afriq alaina sabra wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سووا صفوفكم اعتدلوا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.